Bismillahirrahmanirrahim. Enggak kegedean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jamaah salat subuh muslimin beriman yang dirahmati Allah, sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, hidayah, inayah dan taufiknya kita sanggup berkumpul kembali di sini untuk menjalankan kewajiban berupa salat subuh berjamaah. Semogalah apa yang telah kita capai ini dengan berkat pertolongan Allah berikan ganjaran yang setimpal berupa ridho dan ampunannya, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada para jamaah yang barangkali hari ini tidak bisa hadir dan yang hadir pula di sini yang sedang sakit, sentrap gitu ya, diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khusus pada Pak Tulus kan, yang sampai saat ini belum bisa hadir, kita doakan beliau supaya diberi kekuatan, diberi kesembuhan, kepulihan dari penyakitnya, amin. Hari ini saya mau ngomong sesuatu yang oleh sebagian umat Islam dianggap sebagai hayalan, halu, yaitu surga. Bahasa Arabnya al-jannah. Surga itu tujuan utama kita. Tapi ada sebagian jamaah di mana tempat saya berceramah yang mengajukan pertanyaan mengenai surga ini, di samping sekaligus men-challenge gitu. Apa iya tuh surga tuh? Apa iya kita masuk surga itu? Untuk dia kita ibadah aja, nggak usah ngarepin surga. Yang penting cari ridho Allah gitu. Nah ini Pak, jalan pikiran yang kayak begini mesti kita buat, kita rubah. Karena surga itu adalah hadiah Allah terbesar untuk kita. Dan dipromosikan dan kita diwajibkan masuk surga. Nah, jadi saya arahkan sekarang, mari kita sama-sama meraih surga itu supaya memang interaksi kita dengan Allah adanya nanti di surga. Dan kita ini sebenarnya asalnya di surga. Nabi Adam kan di mana? Surga. Jadi kita yang balik ke Allah ini mesti ke surga. Ya, ibarat kita sekarang ini lagi persiapan berangkat ke Bogor. Naik bis ekspres. Ada dua pilihan, mau transit dulu di Parung atau mau langsung. Gitu juga kita sekarang. Umat Islam ini lagi dia arahkan Allah berangkat ke surga. Pilih mau yang mampir dulu neraka atau mau langsung gitu. Di dalam sebuah doa yang Allah tuntun di Al-Baqarah ayat 200, Allah menceritakan bagaimana rombongan haji yang sudah selesai wukuf di Arafah, selesai hajinya itu, mereka berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini doa dibilang doa sapu jagat nih, doa yang benar-benar umum sekali. Kita minta sama Allah, atina, berikan kami fid dunya hasanah, di dunia ini hasanah. Hasanah di dunia itu mulai hidup enak, nggak banyak utang, istri soleha, anak-anak baik-baik semua, itu hasanah di dunia. Kita minta itu, ya, jangan jadi orang miskin, itu hasanah. Tapi ada kata-kata wafil akhirati hasanah. Dan kalau bisa habis mati, kita mati ini hari kiamat nanti, kita dapat juga minta kebaikan di akhirat. Nah,
Jumhur ulama sepakat tafsir ayat ini, kebaikan di akhirat itu paling puncaknya apa? Surga. Jadi Allah menuntut kita untuk minta surga. Kita harus minta surga. Karena tadi di hari kiamat itu cuma ada 2 tempat, surga, itu neraka. Di tengah-tengahnya pada masyhar. Jadi mari kita sekarang melihat judul pada materi pagi ini adalah kiat-kiat meraih surga. Kira-kira penting apa? Penting ya? Penting. Walaupun insya Allah menurut pandangan saya, pendapat ini Pak ya, boleh Bapak nggak setuju. Ini sih 88%, 90% ini semua surganya. Amin. Ini saya hadapi ini sekarang itu. Calon ya. Sebab kalau mau lihat buktinya ya mati dulu. Ya. Di sini yang udah pengen mati sih, mana? Berarti belum mau surga. Jadi sekarang saya mau, ayo kita bangkitin diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kita kepengen nama surga itu. Karena Nabi berpesan begini, khoslatani latani turdu bihima la kina'an ahlu bihima. Jadi ada 2 perkara yang kamu sangat butuh sekali dengan 2 perkara ini. Yaitu apa? Fatas'alunallahal jannah wa ta'uzuna bihi minan nar. Mintalah surga kepada Allah dan mohonlah perlindungannya dari api neraka. Ini penting surga ini, ya. Nah, mari kita lihat sekarang. Zaman Nabi pernah mengumumkan pengumuman yang heboh. Ada 10 sahabatku yang dijamin masuk surga. Hebatnya. Nabi cerita. Lalu sahabat-sahabat lain bertanya, berharap ada namanya di situ itu. Sebab cuma 10. Bapak tahu jumlah sahabat Nabi ketika Nabi wafat? 62.000. Sahabat Nabi yang mendengarkan khutbah Nabi di Arafah itu loh, Haji Wada, jumlahnya 62.000. Tanpa speaker Nabi berkhutbah. Nah ini yang Nabi umumkan, ada as-sabiqunal awwalun, 10 sahabatku yang dijamin Allah masuk surga. Siapa dia? Kata Rasulullah, Abi Bakrin fil jannah, Abu Bakar. Wa Umar fil jannah, Umar. Utsman fil jannah, Utsman. Wa Aliun fil jannah, Ali. Wa Abdurrahman ibnu Auf fil jannah. Abdurrahman bin Auf, orang-orang kaya zaman dulu. Wa Talha fil jannah. Dan seterusnya sampai 10. Sahabat lain bengong. Apa gerangan amal 10 orang ini? Sampai-sampai mereka dijamin masuk surga. Dan Rasulullah diberikan hak untuk berbicara jaminan Allah ini masuk surga gitu. Ya. Lalu ada beberapa sahabat lagi yang di kemudian hari Rasulullah menyebutnya jaminan masuk surga, seperti Bilal. Bilal itu pernah dipanggil sama Rasulullah, Bilal sini. Apa yang kau perbuat selama ini sehingga aku mendengar suara sendalmu di surga? Oh, berarti Bilal calon di surga. Lalu Bilal menjawab, saya nggak pernah ada ibadah khusus. Tapi yang saya sering lakukan, kalau saya habis wudu atau kalau saya habis wudu, saya jaga wudu saya terus. Nah, kalau misalnya saya batal karena ketut, saya wudu lagi. Nah, ketika selesai wudu itu, saya sholat sunat 2 rakaat. Namanya sholat syukrul wudu. Ini yang menyebabkan Bilal terompahnya udah terdengar di surga, padahal Bilalnya masih hidup. Nah, itu jaminan Bilal masuk surga. Ada beberapa sahabat lagi, misalnya Abu Dzar Al-Ghifari. Juga Rasulullah menjamin dia masuk surga karena Abu Dzar ditanya, kenapa kamu kok ada istanamu di surga? Aku dapat informasi dari Jibril, kamu sudah dibangunkan istana di surga. Oh, dia ingat-ingat apanya? Tahajud saya bolong-bolong. Saya nggak pernah puasa sunnah. Oh, saya nggak pernah iri lihat orang.
nggak pernah dengki lihat orang. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa mengantarkan kita menjadi calon ahli surga. Termasuk sekarang yang bapak-bapak lakukan ini. Orang penghuni surga itu ada golongannya. Di antaranya adalah golongan orang yang rela ambil air wudhu atau mandi junub di malam-malam 2:30. Lalu setelah itu dia berjalan ke masjid. Kan itu yang bapak lakukan. Kadang-kadang kita dingin, hujan, kok mau kita wudhu, cuci muka, mandi, lalu ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Maka Rasulullah berkata, "Idza ra'aytumur rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu melihat ada orang yang datang ke masjid malam-malam, ya, di gelap hari, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa dia adalah orang yang beriman. Amin. Calon surga, amin. Luar biasa. Ya. Nah, jadi pengumuman Rasulullah begitu. Maka ketika melihat hadis ini, seharusnya kita sebagai orang beriman kepengen, bisakah kita dijamin masuk surga? Persoalannya itu, Pak. Karena kita, mohon maaf, orang-orang Islam ini adalah orang-orang yang dicetak oleh Allah setengah-setengah. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Al-insanu mahulul khata' wa nisyan. Jadi orang kita ini adalah pabrik dosa. Sering salah, sering lupa gitu. Nah, kalau orang sering salah, sering lupa, banyak dosa. Lah kalau orang banyak dosa, apa pantas dia masuk surga gitu loh. Jadi kita ukur sekarang nih melalui keterangan syarat-syarat masuk surga, kunci-kunci surga ini, bisakah kita menjadi orang yang dijamin masuk surga? Begitu kira-kira ya. Nah, marilah kita sekarang lihat bagaimana kita bisa meraih surga itu. Pertama, surga hanya dapat diraih oleh orang Islam. Berarti syarat pertama terpenuhi kita ya. Alhamdulillah. Surga hanya bisa diraih oleh orang Islam. Bapak jangan dengarkan lagi kalau ada orang yang berkata, jangan mengklaim Islam paling benar dong. Surga itu untuk semua orang, tidak. Surga hanya untuk orang Islam. Ini Rasulullah yang bicara. Kullu ummatin yadkhulunal jannah. Setiap umatku per kepala ini pasti masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Ada yang nggak mau. Lalu ditanya kepada Rasulullah, manil aba? Ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Kan heran, aneh. Ya. Jadi ada orang yang nggak mau masuk surga itu orang yang nggak nyampe otaknya bahwa ada surga itu ada tuh nggak nyampe. Siapa yang nggak mau ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man ta'ani yadkhulul jannah. Siapa yang taat padaku dan pada Allah dan padaku, kata Rasulullah, dia yang mau. Ya. Wa man asoni, siapa yang bermaksiat pada Allah dan padaku, faqad aba, dia yang nggak mau. Jadi tapi ujungnya awalnya kullu ummatin yadkhulul jannah. Tiap kita umat Islam pasti masuk surga. Maka benarlah Allah ketika Ali Imran 85 menyatakan, wa may yabtaghi ghairil islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima semua amalnya, dan di akhirat termasuk orang yang rugi. Rugi karena masuk neraka. Satu, syarat pertama bisa kita masuk surga, kita Islam, dan sudah terpenuhi. Satu. Nomor dua, syarat kedua kita bisa meraih surga adalah bebas dosa. Bebas dosa. Orang mati bawa dosa, udah 50-50. Peluang masuk surganya udah berkurang. Orang mati bawa dosa, maksudnya belum istighfar, tapi bawa dosa nih. Itu mulai tuh ada masalah di pertanyaan kubur. Nanti hari kiamat dihisap lagi segala macam.
Jadi kalau bisa mati jangan bawa dosa. Ya. Tapi orang mati bawa dosa masih ada peluang dia masuk surga kalau yang hidup mendoakan dia. Itu loh kalau Bapak sering tahlilan itu loh. Karena ada doa, Allahumma fir lahu warhamhu wa'fi wa'fan. Ngedoain supaya yang mati ini diampuni. Ampuni dia, rahmati dia, gitu ya. Jadi kita untuk bisa meraih surga tanpa hisab. Jangan di neraka dulu, jangan di ujian dulu sama malaikat segala macam. Pertama Islam, kedua bebas dosa. Ini ayatnya Bapak udah kenal semua nih. Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu dapat ampunan dari Tuhanmu dan surga. Jadi untuk mencapai surga jembatannya adalah ampunan. Bebas dosa. Nggak bisa kalau nggak bebas dosa. Mesti bebas dari dosa. Ya. Sampai syarat kedua nggak berat ya Pak. Syarat pertama Islam. Bapak udah syahadat kan? Udah didik anak sebagai Islam. Nomor keduanya enteng ya. Gua nggak ada dosa lagi. Ya. Enteng. Nomor 3, syarat nomor 3. Dia mesti beriman dan beramal soleh. Beriman dan beramal soleh. Syarat yang ketiga ini udah juga Bapak, karena tadi sudah saya sebut orang yang sering ke masjid udah pasti beriman. Tinggal amal soleh aja. Amal soleh itu amal baik. Soleh itu baik artinya. Jadi dia jadi orang baik. Salah satu ciri orang baik yang paling berat, ya. Salah satu ciri orang baik yang paling berat, man ahsana man asa'ahu. Orang baik itu cirinya kata Rasulullah paling berat nih. Dia bisa baikin orang yang jelek sama dia. Bisa. Ada orang jahatin bapak baik sama dia, nggak balas jahat. Itu orang baik. Ciri yang pertama, cirinya banyak. Ya. Jadi orang masuk surga syarat yang ketiga itu, yang pertama tadi Islam, kedua bebas dosa, ketiga beriman dan beramal soleh. Maka benarlah lagi Allah dalam Al-Quran. Kalau Bapak lihat surat Al-Bayyinah ayat terakhir, surga itu untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladzina amanu wa aminus solihati. Terus ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah sebaik-baik makhluk. Balasan untuk mereka adalah surga. Surga adem. Dan mereka kekal di dalamnya. Dzalika liman khasyya rabbah, ini untuk orang yang takut sama Allah. Nah, beriman dan beramal soleh. Ketiga. Nomor 4, nah ini mulai agak samar nih kita. Orang bisa masuk surga sudah dia Islam, bebas dosa, iman amal soleh. Nomor 4, memiliki hubungan baik dengan Allah dan memiliki hubungan baik dengan manusia. Nah, kecelakaan kita sering di sini nih. Memiliki hubungan baik dengan Allah artinya hablum minallahnya vertikal, wa hablum minan nas horizontal. Itu mesti baik. Baik itu mesti portalnya 10. Jangan ada cacat. Sekali Bapak ada cacat hubungan dengan Allah dan membuat Allah tersinggung, dalam tanda kutip murka gitu, udah cacat. Peluang masuk surga menjadi jauh. Juga dengan manusia. Ya. Yang dengan Allah ini Rasulullah agak keras nih. Man mata la yusriku billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa-siapa di antara kamu yang mati tidak syirik pada Allah, pasti masuk surga. Tapi sebaliknya, waman mata yusriku billahi syai'an dakhalan nar. Siapa-siapa di antara kamu yang mati masih nyimpan perasaan syirik gitu loh. Percaya dukun, nyembah harta, percaya kekuatan selain Allah, pasang-pasang jimat, percaya ramalan. Allah tersinggung kan? Mati
belum bertobat, jauh. Itu hubungan baik dengan Allah. Yang penting bertauhid, jangan syirik. Hubungan baik dengan manusia, apa kata Rasulullah? La tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak sanggup, tidak akan kamu masuk surga sebelum kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan tidak bisa kamu beriman sampai kamu bisa saling mencintai sama kamu. Wah, Nabi bisa. Ya. Jadi kita tuh dipaksa sama agama ini memperbaiki hubungan vertikal dengan horizontal. Syarat masuk surga yang keempat. Maksudnya hatta tahabu itu sampai kamu saling mencintai. Kita tuh apa ya? Wah, susah deh Pak. Apa menjelaskannya gitu. Kayak satu badan gitu. Kalau Pak Hendra sakit, saya ini ngerasain gitu. Wah, sedih. Kan jarang kita begitu. Kita hanya bisa begitu kalau ada lagi dalam naungan musola, taklim, apa. Begitu di luaran kita jadi orang normal, orang yang nafsi-nafsi kalau bahasa Betawinya. Sendiri-sendiri. Malah kadang-kadang kita menjadi orang yang senang lihat orang yang susah lihat orang yang senang. Itu hubungan kita udah mulai hancur sama manusia. Jadi kata Rasulullah, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kamu enggak akan masuk surga sampai kamu beriman, dan kamu enggak akan beriman sampai kamu saling mencintai. Nah, pelaksanaan dari hubungan baik dengan Allah bagus, dengan manusia bagus, Rasulullah jelaskan. Misalnya Rasulullah ngomong gini, ayuhan nas, wahai manusia, afshus salam, sebarkanlah salam. Maksudnya bawa kemana-mana keselamatan gitu, jangan jadi biang kerok gitu. Kemana-mana tuh banyak manfaatnya untuk orang. Gitu. Wa aqimut ta'am, dan berikanlah makan. Nah ini sering nih bapak-bapak nih, Pak Hendra bawa HP kemana tuh? Bukan yang nasi aku tuh. Pak ini bawa buras. Itu aqimut ta'am, Pak Tri mendoan. Ya, itu memberi makan tuh Pak. Itu kunci surga itu. Amin. Benar, ya. Yang hari ini siapa yang bawa makan? Bu Sabar, yang sabar ya Pak Tri ya. Kalau tiap hari ada mendoan. Terus wasilul arham, dan sambunglah silaturahim. Tiga-tiga ini yang Rasulullah perintahkan pada kita, itu menjaga hubungan baik sama manusia, memberi makan, silaturahim, dan menyebarkan salam. Yang keempat baru menjaga hubungan baik sama Allah. Wasallu billaili wan nasu niyam. Dan salatlah kamu di tengah malam ketika orang lain tidur. Ya dakhulunal jannah bisalam, maka kamu akan masuk surga dengan selamat. Jadi kita jaga hubungan baik itu dengan Allah dan dengan sama manusia. Itu syarat keempat. Islam, bebas dosa, beriman pada Allah, beriman dan beramal soleh, lalu menjaga hubungan baik. Yang keempat, Allah sindir dalam Al-Quran. Syarat masuk surga itu mesti berjihad dan bersabar. Dalam surat Ali Imran 142, Allah menyindir. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu bisa masuk surga sedangkan belum kelihatan kamu ini jihad sama sabar? Kata Allah begitu. Buka Ali Imran 142. Jadi Allah bertanya, kamu ngira kamu masuk surga sedangkan saya belum melihat, kata Allah. Aku belum lihat kamu tuh orang yang jihad dan sabar. Jihad banyak maknanya, tapi dalam ayat ini Allah menyebut jihad itu sebagai kesungguhan, fokus, serius. Masalah apa seriusnya? Dua hal. Bi amwalikum wa anfusikum. Kesungguhan kamu mengelola hartamu dan dirimu fi sabilillah, di jalan Allah. Alhamdulillah juga sebagian besar bapak-bapak di sini sudah jihad dengan harta. Tuh bayar kurban.
Berat Pak Busro bayar kurban. Ya. Tiap saya lihat tiap di 3 hari ada tuh. Makasih udah dilunasin kurbannya. Itu ngeluarinnya berat nggak Pak? Berat kan, nggak enteng. Biasa nyicil handphone, nyicil kambing, ya kan? Berat, tapi itu jihad. Teruskan Pak. Kalau bisa sampai mati, pakai harta Bapak sebagiannya untuk di jalan Allah. Terserah. Selain kurban banyak kan, ya. Misalnya untuk bayar ustadz, misalnya, ya. Tapi ustadz nggak minta. Kalau Bapak mau kasih silakan. 459 0369 BCA. Ya. Nah, di dalam Al-Quran Allah menawarkan ini dengan balasan surga. Surat Shaf ayat 10. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai orang beriman, maukah kamu saya beritahu satu perniagaan bisnis sama aku, kata Allah, yang bisa menyebabkan kamu akan dibebaskan dari azab yang pedih. Apa itu? Mau? Ya, tu'minuna billah. Engkau beriman pada Allah. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum, dan kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu dan dengan dirimu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang kayak gini paling baik bagi kamu kalau kamu tahu rahasianya. Kata Allah. As-Saff ayat 10 dan 11. Ayat 12-nya Allah sebut, kalau kamu sanggup jihad dengan harta dan diri kamu, yaghfir lakum dzunubakum, aku ampuni dosamu. Nah ini, wa yudkhilkum jannatin tajri dan akan aku berikan surga, Pak. Jadi syaratnya yang kelima nih, jihad dan sabar. Sabar juga Rasulullah sebut as-sabru sawabuhul jannah. Sabar itu nggak ada balasannya selain surga. Tapi sabar ini maksud sabar yang kayak kemarin yang diterangkan oleh Kiai Sairul. Sabar pada kesempatan pertama. Bapak dapat musibah, dapat cobaan, dapat ujian. Saat pertama itu Bapak langsung istirja, bilang sama Allah. Contohnya misalnya ini, kita punya orang tua meninggal, ya. Kadang-kadang kita nggak terima kan, nggak terima gitu. Dilarang dalam Islam untuk maktam, mengeluh, nangis enggak. Tapi kita langsung bilang, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi. Enggak main-main itu Pak, itu perkataan istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu tidak main-main itu. Maksudnya kita bilang ini, saya enggak apa-apa ya Allah, karena semua ini milikmu. Kamu kasih kepada kita sebagai pinjaman. Kamu mau ambil kapan aja milikmu, ambil. Itu maksudnya istirja tuh. Itu luar biasa. Hanya bisa diucapkan oleh orang-orang yang sabarnya pol. Dan sabar yang begini balasannya surga. Sehingga syarat yang kelima ini, apakah kamu mengira kamu akan masuk surga kalau kamu itu belum jadi orang yang bersungguh-sungguh dengan harta dan dirimu, dan kamu bersabar dengan ujian yang diberikan padamu, gitu. Ya. Dalam Al-Ankabut ayat 2 disebut ahasiban nasu ayatraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah kamu mengira kamu bisa disebut beriman sedangkan kamu belum dikasih ujian? Dikasih fitnah, dikasih ujian, dikasih bala, dikasih musibah. Ini siap-siap Pak. Makin iman kita tinggi, makin kita kepengen masuk surga, terlalu kasih dikit-dikit ujian. Untuk nguji apa? Nguji sabar. Ya, itu yang berapa? Kelima. Yang keenam, orang syaratnya masuk surga di dunia dia tidak pernah sombong. Kata Rasulullah, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan pernah bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada setitik kesombongan. Setitik kesombongan, min kibrin, dari kesombongan, dzarratin min kibrin. Sombong itu narok orang lain di kaki kita. Ghamtun nas, meremehkan manusia. Di MA ini nggak ada yang bisa ceramah kecuali saya. Hebat nggak saya? Itu sombong. Nggak ada yang ngerti agama kalau ngelewat saya. Itu sombong. Bisa aja saya. Ya, bisa gitu. Tapi sombong itu bisa datang juga dari saking dia pengen merendahkan diri, jadi sombong juga kadang-kadang. Nah, saya tanya sama Bapak, di gang Bapak ini ada nggak yang lebih pintar dari Bapak? Yang lebih kaya? Banyak.
Yang lebih miskin, yang lebih bodoh. Bapak bilang banyak itu sombong itu. Karena Bapak menaruh orang di bawah Bapak. Jadi yang benar adalah tawadu. Tawadu itu naruh diri kita di bawah orang lain. Saya ini yang paling bodoh, Pak. Gitu loh. Nah, orang bisa masuk surga. Syarat ke-6 nih, nggak boleh di hatinya ada setitik kesombongan. Ya, mudah-mudahan kita nggak ada yang sombong lah. Ya, sombong itu bisa dari kelebihan yang kita punya, harta, ilmu, apalagi badan ganteng ya, kayak saya, ya, ganteng ini, gitu, ya. Nah, syarat ke-7 agak berat nih, mulai agak berat nih. Apa kata Rasulullah? Man yatakaffal li ma baina ahlaili wa ma baina rijlaini atakaffal lahu bil jannah. Siapa yang bisa menjamin untukku, kata Rasulullah, apa yang ada di antara dua bulunya, dua janggutnya, dan di antara dua kakinya, aku jamin dia surga. Maksudnya, siapa yang bisa menjamin untukku untuk bisa menjaga mulutnya dan bisa menjaga kemaluannya, saya jamin dia surga. Orang yang bisa jaga mulut, tidak keluar dari mulutnya kecuali kebenaran, dan ini apa, kebenaran, ke apa lagi, sesuatu yang kesabaran itu, watawasbil sabri, itu surga. Dan yang bisa jaga kemaluan. Jadi kita dituntun orang yang bisa masuk surga itu tempat suci, hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang suci perkataannya dan suci kemaluannya. Ya, ini sih udah semua udah dilaksanakan, alhamdulillah. Ya. Maksudnya dilaksanakan apanya? Rusak. Selanjutnya nih, udah mau habis, Pak. Rasulullah pernah juga berkata begini, admanu li sittun, jamin untukku 6 perkara. Atman lakumul jannah, saya jamin untukmu surga. Apa kata Rasulullah? Yang pertama, asduku iza hadastum, jujur dia kalau ngomong. Ya. Wa aufu iza wa'atum, dan penuhi kalau berjanji. Kalau janji penuhin. Pak, nanti saya ke rumah Bapak jam 5, gak datang. Bohong. Paham ya? Jadi Rasulullah bilang, kamu laksanakan 6 ini, jamin buatku kamu laksanakan 6 ini. Kalau kamu 6 ini laksanakan, saya jamin kamu surga. Yang pertama apa? Kalau ngomong jujur. Yang kedua, kalau janji penuhin. Terus yang ketiga, wadu iza atmintu, yang amanat, kalau saya kasih amanat. Amanat yang baik, Pak. Karena ada amanat yang jahat. Pak Derajat ada pisau nih, Bapak ambil pisau ini, bunuh tuh Pak Derajat. Nah, itu amanat juga, jangan dilaksanakan. Maksudnya misalnya Pak Derajat tahu-tahu lagi duduk, Pak, ini ada kunci motor saya titip sebentar, saya mau pergi. Dijaga amanatnya. Mau dipakai ngelencer enggak dia tetap dijaga gitu. Amanat. Ya, yang ketiga. Yang keempat, wahfazu furujakum, jaga kemaluanmu. Wahdu absarakum, jaga matamu. Ini banyak nih kecelakaan nih, ya. Terutama yang suka orkes. Wa kufu aidiyakum, dan tahan tanganmu. Jangan jadi biang kerok, main pukul aja, main apa, ngaco, merusak-rusak, jangan. Nah, iya mencolek tuh, nah. Ada pengalaman. 6 ini bisa dilaksanakan, jaminannya surga. Kenapa sih selalu ada jaga kemaluan, jaga pandangan? Karena ini penting. Ini adalah kelakuan natural manusia itu dalam rangka perkembangbiakan, yaitu yang namanya birahi itu. Makanya dari jauh hari Rasulullah pada anak muda selalu bilang begini. Ya ma'asyarus syabab, wahai anak-anak muda, man istata'a minkumul ba'at. Barang siapa yang kamu udah sanggup, udah ba'at itu sanggup. Sanggup ekonomi, sanggup membuahi, sanggup apa? Falyatazawwaj, maka nikahlah kamu, kawinlah kamu. Fa innahu aghaddu lil basar
wa ahsanu lil farji. Kalau kamu nikah itu sama dengan kamu menjaga pandanganmu dan memperbaiki kemaluanmu. Jadi halal. Wa man lam yastati, barang siapa yang enggak sanggup kawin karena belum ba'at, fa alaihi bisaum, maka gantilah dengan puasa. Fa innahu lahu wijaun. Puasa itu sebagai perisai bagimu untuk nahan nafsu itu. Puasa. Pak Derajat nanya, maksud gue puasa terus gitu kan? Cari Pak. Gitu ya. Jadi 6 ini dijamin oleh Rasulullah bisa masuk surga. Nah, hampir habis. Ini kesini makin agak berat ya. Apa kata Rasulullah? Ana zaimun bi baiti fi radil jannah. Saya menjamin sebuah rumah di pinggir surga. Jadi surga tuh kayaknya bentuknya bulat gitu kali Pak ya, di satu lantainya. Saya menjamin satu rumah di pinggir kebun surga. Liman tarokal miro'a wa in kana muhiqqa. Bagi siapa yang sanggup meninggalkan perdebatan walaupun dia posisinya benar. Orang kan cenderungnya berdebat ya Pak Tri. Wow, pengennya menang-menangan. Dan dia posisinya kebetulan paling pintar nih. Tapi kalau dia sanggup tinggalin itu karena Allah gitu loh. Ngapain sih? Nyari-nyari musuh gitu. Dijanjikan Rasulullah dijamin rumah di pinggir surga. Pinggir Pak, lumayan kayak di hook gitu. Iya, lumayan. Tipenya gede tipenya. Terus Rasulullah bilang, "Wa bi baitin fi wasatil jannah," dan aku jamin rumah di tengah-tengah surga. Ya, kata Rasulullah. Ini agak berat. Liman tarokal kadhiba wa in kana maziha. Bagi siapa yang sanggup meninggalkan bohong walaupun bercanda. Orang sekarang kalau nggak bohong pusing Pak. Udah gitu bohongnya kelewatan banget. Ke orang lain bohong, ke bini bohong, ke anak bohong. Ini orang sekarang. Tapi Rasulullah jamin, siapa yang sanggup meninggalin bohong walaupun bercanda, aku jamin dia rumah di tengah-tengah surga. Mulai nih tengah-tengah, kan mantep tuh. Di komplek tengah-tengahnya mantep. Terakhir, wa bi baitin fil a'lal jannah, dan bagi aku jamin rumah di surga paling tinggi. Surga paling tinggi surga apa Pak? Surga Firdaus. Ya, Firdaus anak Pak Derajat nih. Firdaus juga merek obat kumis, Firdaus Oil. Ini surga paling tinggi ya. Aku jamin surga paling tinggi, rumah di surga paling tinggi bagi siapa yang akhlaknya baik, hasana khuluquhu, akhlaknya baik. Ya. Mulai berat kan? Mulai berat. 2 lagi. Yang satu dari yang 2 ini Rasulullah bilang, man yakfulli alla yas'alan nasa syai'an wa takaffalu lahu bil jannah. Saya jamin surga untukmu kalau kamu sanggup tidak minta-minta sama manusia. Hebat enggak Rasul? Jadi kata Jibril pada Rasulullah, ya Muhammad, syarafal mu'minin qiyamahu bil lail. Kemuliaan seorang mukmin adalah ketika dia berdiri di tengah malam salat. Wa izzuhu, dan kewibawaannya, istighna'uhu anin nas, ketika dia sanggup tidak butuh sama manusia lainnya dalam soal harta. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dia artinya dalam kajian fikih ya Pak ya, meminta-minta dalam Islam haram. Barang siapa yang meminta-minta dengan sengaja, dalam tanda kutip dengan saya tuh maksudnya menjadi profesinya. Kalau nggak minta pusing, sama dengan dia membuka pintu kefakiran di dunia dan pintu kekafiran di akhirat. Kamu minta-minta masuk neraka, gimana sih? Kan aneh. Padahal tadi Pak Kadir itu baca Wadduha, ada perintah dari Allah.
Fa ammal yatima fala taqhar. Ketika yatim datang padamu jangan dibentak. Wa amasaila fala tanhar. Waktu orang ada minta-minta jangan ditolak. Coba. Tapi kalau Anda kebiasaan meminta-minta, jauh surga. Ini gimana cara mengkompromikan sesuatu yang kelihatannya bertolak belakang nih? Di satu sisi kita kalau ada orang minta-minta pada kita, jangan ditolak. Tapi kata Rasulullah, aku jamin surga bagimu kalau kamu sanggup tidak meminta-minta sama orang lain. Nah di sini ada sahabat Nabi tanya, jadi posisi minta-minta gimana sih sebetulnya? Minta-minta itu boleh dalam 3 hal. Pertama, Anda kena bencana alam yang menghabiskan harta Anda, minta. Kedua, Anda datang pada orang dengan berkata, sudah 3 hari saya istri dan anak gak makan, minta makan dong, boleh. Ketiga, Anda minta sesuatu untuk membayar hutang orang lain. Gorim. Ada orang utang udah kedesak, udah mau dibunuh segala macam gitu. Anda mau nolongnya, maka Anda minta pada orang, saya mau bayarkan hutang dia. Hanya 3 itu yang boleh. Lainnya nggak boleh. Artinya orang Islam diberikan Allah kasab dan ikhtiar untuk menjalani hidup. Dan itu kunci surga. Ya. Terakhir sekali, dan ini barangkali syarat yang paling berat. Syarat masuk surga Bapak adalah Bapak punya jiwa yang tenang. Maknanya menjadi hamba yang taat 100% pada Allah dan Rasulnya. Dan ciri-ciri orang yang begini ini dipanggil langsung oleh Allah ketika dia dicabut nyawanya. Dalam surat Al-Fajr ayat 27 Allah menyebut begini, memanggil orang-orang. Mudah-mudahan kita dipanggil begitu Pak, amin. Ya ayyatul nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, wahai hamba yang kuat yang taat, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Sini, baliklah kamu kepada Tuhanmu. Aku Tuhanmu, rabbiki, aku Tuhanmu. Radiyah, kamu senang balik. Mardiyah, aku senang sama kamu. Ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, kata Allah, masuklah kamu dalam golongan hamba-hambaku para nabi. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surga. Syaratnya yang terakhir, Anda jadi hamba yang taat 100% dan jiwa Anda tenang, udah nggak bergejolak lagi, nggak pengen dunia, nggak pengen apa, udah tinggal nunggu mati gitu. Gitu. Ya. Nah demikian, semoga ada manfaatnya dan mohon maaf atas segala kekurangan yang saya sampaikan tadi. Usikum nafsi bitaqallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, yang ada pertanyaan. Kalau Patri nggak ada, berarti nggak ada. Pak, Wah, silakan Pak. dari 10 persyaratan itu, Pak. 11 Pak. 11. Kalau satu aja yang kita punya gimana, Pak? Insya Allah nggak apa-apa Pak. Kenapa? Yang penting itu diajak Pak. Continue terus gitu. Berusaha ngambil yang kedua, ngambil yang ketiga. Tapi kalau Bapak sering yang satu ini, udah syarat bagus. Tapi jangan salah pertama ya, Islam doang. Islam doang Pak. Syarat dasar. Ya 2 lah Pak, jangan 1 ya, 2. Islam dan yang mana itu. Boleh. Minimal saja punya niat ini ya, Pak ya. Iya. Ya. Jadi gini, timbulkan keinginan Bapak meraih surga itu. Dan jangan anggap surga itu main-main. Alah, itu kan ya terserah Allah lah, kita di mana. Nggak kuat Pak Bapak di neraka. Nggak kuat nanggung dosa. Percaya deh. Jadi kita berusaha untuk jadi yang the best of the best, terbaik gitu. Tapi benar Bapak bilang tadi, kalau 1-2 gitu, ya 2 lah, jangan 1. Dari 11 mau 1, ya 2-3 lah. Gitu Pak Hendra. Ada lagi? Ada Pak ya. Ya, selamat. Jadi saya hanya mengkomprotil pemahaman saya. Ya. Jadi betul adanya itu bahwa sesungguhnya surga itulah mutlak janji Allah. Ya. Dan neraka itu hanya ancaman. Ya. Misalnya ini, jangan berzina. Kalau berzina masuk neraka.
ancaman berarti. Mm-mm. Toh dia melakukan pun kalau dia bertobat kan belum tentu dia masuk neraka gitu. Iya, Nah, betul. Jadi kita jangan pusing bahwa surga itu benar adanya. Sebenarnya Iya. neraka itu ada suatu ancaman buat kita. Iya. Selagi kita tidak melanggar ketentuan Allah yang dia larangan, berarti semuanya kita masuk surga gitu. Betul. Betul. Saya bahkan no comment, itu betul sekali Pak. Dalam Al-Kahfi Bapak kan pernah, kalau Bapak sering baca Al-Kahfi, dia ayat-ayat awal tuh. Alhamdulillahi anzala ala abdil kitaba wa lam yaj'al lahu wajah. Segala puji kepada Allah yang telah menurunkan Quran ini yang enggak ada kebengkokan di dalamnya. Terus apa? Qoyimal, dia tegak ya. Linzira ba'san syadidan miladunhu. Dia sebagai peringatan akan ada azab yang pedih dari Allah. Yaitu neraka itu. Dia itu peringatan sebetulnya. Sebetulnya kalau Bapak belajar tasawuf, Bapak akan merasakan bahwa ancaman neraka Allah itu kasih sayang Allah. Sama dengan begini nih. Saya ini sedikit ya ke analoginya. Ada anak kecil. Bapaknya bilang begini, "Nak, kamu jangan main ke rawa-rawa itu. Nanti kalau kamu kecemplung di situ ada ular, digigit ular." Anak ini bandel. Udah Bapak peringatin. Bapak ini peringatin ini karena apa? Karena sayang kan dengan anaknya. Anak itu kesana, digigit ular bener. Lalu bapaknya ngambil dia, tetap dibawa ke dokter. Sama dokter mesti dicongkel untuk keluarin racun. Nah nyongkelnya itu kalau si anak berpikir bahwa itu siksaan, ya siksaan. Makanya itu, kejam. Allah kejam bikin neraka. Tapi Allah justru menyuruh dokter itu untuk mengeluarkan racunnya karena sayang. Maka dikeluarkan racunnya. Sakit dikit gak apa-apa, udah sembuh, anaknya bisa main lagi. Kita juga itu. Seandainya kita belum bertobat dari berzinahan, kemudian masuk ke neraka. Neraka itu kasih sayang Allah. Dibersihin doang. Enggak sakit. Dilemesin doang, gitu. Sampai udah lemes, ngaku dosa, baru dia oper ke surga lagi. Orang Islam begitu. Makanya doanya nih, wakina azabannar, masuk ke surga, jangan mampir neraka, gitu loh. Jadi benar itu ancaman, tapi waspada juga, ancamannya beneran Pak. Maksud Allah main-main, ya kan? Sebenarnya. Tapi sekali orang mau bertobat, sempat bertobat, nggak jadi makanya. Karena Rasulullah janji, at-taibu minaz zambi, orang yang bertobat dari dosa, kama la zambalah, sama dengan dia nggak punya dosa, dosanya nol. Banyak kan Pak, Bapak berzina, terus toto ngaku salah, tobat gitu, itu dosanya hilang. Jadi praktekin terus Pak ya, habis zina tobat, zina lagi tobat itu tobat sambal namanya. Ya. Gitu ya, betul Pak ini. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Cuma ini aja tadi melihat prosentase ya. Persentase. Tadi kan yang masuk surga orang Islam. Ya, satu sisi kita bangga ya, kita senang karena kita Islam. Tapi di sisi lain juga miris gitu ya. Kalau kita lihat kehidupan yang sekarang saja di dunia ini kurang lebih ada 8 miliar manusia. 8 miliar. Yang Islam sekitar 2 miliar. 2 miliar. Seper 25 ya. Nah. Sementara juga di Islam sendiri 2022 itu dengan persyaratan masuk surga yang sedemikian rupa itu juga berat kan? Ya. Berat karena satu sisi mungkin banyak orang Islam yang tidak berislam sungguhan dan juga yang sudah sungguhan juga mungkin masih ternodai oleh tadi ada mungkin Dosa-dosa, syirik segala macam dan sebagainya gitu kan. Nah, itu kalau dilihat dari persentase itu kan kecil sekali ya. Iya. Artinya yang masuk surga itu kecil. Iya. Sebenarnya gambaran di dalam Al-Quran itu seperti apa sih yang kita masuk surga itu dan bagaimana gitu kira-kira kok Iya. dari jumlah manusia yang ada sedikit sekali gitu dari Iya. masuk surga. Ya Allah yang ciptakan manusia tuh tahu betul watak manusia Pak. Di dunia aja manusia tuh pengennya sebetulnya menyendiri. Jadi misalnya Bapak orang kaya, dilihat dari rumah Bapak aja, Bapak udah kelihatan wataknya. Orang kaya tuh tidak pengen diganggu, bikin pagar tinggi,
Ya kan Pak? Ya Pak, ada di belnya ada intercom. Pencet gitu. Assalamualaikum. Ya, wah dia kan nyaut gitu. Artinya seseorang itu udah tahu wataknya Allah gitu. Begitu pula Allah tahu watak ini, Allah membuat surga yang luasnya seluas langit dan bumi, nggak terlalu penuh. Dibikin untuk sedikit orang aja. Kebanyakan orang di neraka. Itu karena Allah tahu wataknya. Di surga, Bapak di surga nanti dapatnya satu kapling itu seluas langit dan bumi. Arduas samawati wa ard. Bapak bikin empang lele segala macam. Terus istri Bapak 720 gitu. Dalam setahun nggak habis tuh Pak. Sehari 3 kali itu. Kenapa? Karena Allah tahu wataknya itu. Allah pengen memanjakan manusia yang taat padanya, yang takut padanya di surga nanti. Jadi nggak dibikin terlalu penuh. Tapi surganya luas. Jatah masing-masing orang oke gitu. Mengikuti watak orang di sini. Orang kaya kan kalau mau menyendiri ke villa, nggak ada yang ganggu gitu. Sama, surga digambarkan begitu juga. Bukit-bukit al-jannah, ada pohon-pohon hijau dengan buah-buahannya, silakan kamu makan. Gitu. Jadi Allah memuliakan makhluk yang namanya manusia dan jin ini, yang mukallaf ini dengan surga, karena wataknya dibikin memang begitu. Orang baik tuh nggak banyak. Di dalam Al-Quran, semua watak baik disebut sedikit sama Allah. Wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku yang bersyukur. Qalilan ma tu'minun. Sedikit sekali yang beriman. Sedikit sekali yang sedikit. Dan itu yang di surga. Nah, kita termasuk karena jemaah kita sedikit, kita masuk surga. Amin. Amin, kok bukan bercanda ini. Jadi, jangan memang miris kalau melihat angka gitu. Dan ketahuilah Pak, jangan lihat angka Islamnya, angka Islam sekarang. Umat Islam yang dimaksud adalah bukan hanya umat Islam Muhammad. Umat semua Nabi dan Rasul itu Islam. Karena Nabinya Islam. Bapak kalau nggak percaya silahkan lihat Al-Baqarah yang Al-Qasas, Al-Anbiya. Semua Nabi-Nabi dikatakan Allah, wa nahnu lahum muslimun. Dan mereka itu orang-orang Muslim. Ismail orang-orang Islam, seperti itu. Umatnya termasuk itu. Tapi umat Muhammad lah yang diberikan kehormatan masuk duluan. Ketika perkara diputuskan selesai, yang menghisab, kita duluan masuk. Tapi soal nomor kloternya kita berantakan, nggak serombongan. Kecuali kalau kita terus nih ngaji begini, terus berbaik-baikan, kita saling mencintai sampai kita mati, insya Allah satu rombongan. Ya, satu rombongan. Amin loh. Kayaknya Bapak nggak mau rombongan sama saya. Gitu Pak Tri. Jadi emang wataknya udah gitu manusia. Saya kira cukup ya. Semoga ada manfaatnya. Mari kita baca kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.